Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kajian 001 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah analisis sediaan farmasi dengan sediaan emosi, di mana dosen pengampu kami yaitu Dr. Sri Teguh Rahayu, S.Farm M.Farm APT. Berikut ini adalah anggota kami, di mana ada saya sendiri, Fakita Hadinah Husnawati Manurdin, ada Erik Jan Nelson, dan juga ada Syahida Kania Azahra. Berikut ini adalah rangkaian materi yang akan kami presentasikan, di mana yang pertama itu adalah latar belakang, ada teori-teori, ada evaluasi sediaan, ada validasi metode, ada review jurnal, ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya akan saya serahkan kepada partner saya itu Kania. Silakan. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui definisi emosi. Emosi, bentar deh. Emosi atau emosiones adalah sistem dispersi kasar dari dua atau lebih cairan yang tidak larut satu sama lain. Jadi penandaan emosi diantaranya dari bahasa Latin yaitu emulgere, artinya merah dan berpedoman pada susu sebagai jenis suatu emosi alam. Dalam bidang farmasi, emosi biasanya terdiri dari minyak dan juga air. Emosi sendiri adalah suatu sistem terdispersi kasar dari dua atau lebih cairan yang tidak larut satu sama lain atau dapat diartikan sebagai cairan yang terdispersi dalam cairan lain yang tidak saling larut. Emosi menurut Farmakope Indonesia adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemosi atau surfaktan yang cocok. Jadi selanjutnya ada tipe-tipe emosi. Jadi ada 4 macam. Yang pertama ada oil in water, yaitu fase minyak terdispersi sebagai tetesan dalam keseluruhan fase luar air. Kemudian yang kedua water in oil, fase air yang terdispersi sebagai tetesan dalam fase luar minyak. Kemudian yang ketiga ada oil in water in oil, jadi tetesan minyak yang terdispersi dalam tetesan yang kemudian terdispersi dalam fase minyak kontinu. Kemudian yang keempat ada water in oil in water, jadi fase air terdispersi dalam fase air yang mengandung polimer, kemudian membentuk emulsi air dalam minyak. Kemudian emulsi yang terbentuk kemudian ditambahkan ke fase air berair 2 dan diaduk terus-menerus untuk membentuk emulsi. Selanjutnya di sini ada macam-macam kerusakan pada emosi, jadi ada 5 macam. Yang pertama ada creaming, yaitu suatu bentuk kerusakan emosi secara estetika. Hal ini terjadi karena adanya zat terdispersi yang memiliki bobot jenis yang lebih besar dibandingkan dengan zat pendispersinya. Kemudian yang kedua ada flokulasi. Ini kerusakan yang terjadi akibat lemahnya gaya tolak-menolak potensial zeta antara tetes tetes terdispersi sehingga mengakibatkan tetes terdispersi tersebut saling berdekatan. Kemudian yang ketiga ada Oswald Ripening, yaitu suatu jalan untuk menuju ke sebuah coalescence atau penggabungan tetes terdispersi. Kemudian yang keempat ada coalescence, jadi suatu bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh kurangnya surfaktan yang digunakan sehingga lapisan pelindung pada permukaan tetesan menjadi lemah. Dan yang kelima ada inversi fase, yaitu kerusakan ini terjadi karena volume fase pendispersi hampir sama jumlahnya dengan fase pendispersi sehingga terjadi perubahan tipe dari oil in water menjadi water in oil atau sebaliknya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sediaan emosi. Jadi kelebihannya itu yang pertama untuk melarutkan obat-obatan larut lemak, kemudian yang kedua meningkatkan absorpsi obat, yang ketiga meningkatkan absorpsi obat secara topikal, yang keempat meningkatkan variabilitas nutrisi minyak.
Nah, kekurangannya emosi, yang pertama kurang stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. Kemudian yang kedua, memiliki waktu simpan yang lebih pendek daripada sediaan lain. Dan yang ketiga, dapat terjadi creaming, cracking, maupun flokulasi selama masa penyimpanan. Nah, di sini ada beberapa macam evaluasi fisik sediaan emosi. Yang pertama ada uji organoleptis. Jadi ini ujinya dilakukan dengan mengamati dari segi warna, bau, bentuk, dan dari sediaan uji. Kemudian yang kedua ada uji tipe emosi. Jadi dilakukan penambahan sebanyak 0,5 gram emosi, kemudian ditambahkan metilen blue, lalu diaduk hingga homogen. Kemudian campuran emosi yang tadi ditambahkan dengan metilen blue diambil secukupnya lalu dioleskan pada kaca objek. Kemudian ditutup dengan cover gelasnya. Kemudian bahan akan diamati di bawah Microsoft pada perbesaran 4 kali 10. Kemudian ada uji viskositas, jadi dilakukan menggunakan viskositas Brockfield, sediaan dimasukkan dalam beker gas 100 ml. Kemudian power alat ditekan dan alat akan mengkalibrasi terlebih dahulu, kemudian dipilih nomor spindle 5 dengan kecepatan 100 rpm. Kemudian ada uji homogenitas, jadi dilakukan dengan cara mengambil emosi pada masing-masing formula secukupnya, kemudian dioleskan pada plat kaca hingga merata, kemudian ditutup dengan cover gas, lalu diamati homogenitasnya. Jadi emosi harus menunjukkan susunan yang homogen, yaitu tidak terlihat adanya bahan padat pada kaca. Selanjutnya ada uji daya lekat. Jadi dilakukan dengan mengambilkan emosi 1 mili, kemudian dioleskan pada plat kaca. Lalu yang kedua, plat kacanya ditempelkan sampai menyatu, kemudian ditekan dengan beban berat 500 gram selama 5 menit. Setelah itu dilepaskan, lalu beban pelepasan 80 gram untuk pengujian. Lalu dicatat waktunya sampai kedua plat saling terlepas. Kemudian ada uji daya sebar. Ini dilakukan dengan cara mengambil emosi sebanyak 0,5 gram, diletakkan di tengah kaca arloji, kemudian di atasnya diletakkan juga kaca arloji yang sama. Ditingkatkan bebannya dengan menggunakan anak timbangan 150 gram, kemudian diberi rentang waktu 1 sampai 2 menit, diukur diameter penyebarannya. Kemudian ada uji pH, jadi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah 1 gram emosi dengan Aquades 9 mili, lalu larutannya dihomogenkan. Setelah itu dilakukan pembacaan pH-nya berapa dengan menggunakan alat pH meter. Pengukuran pH sediaan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian di sini ada beberapa validasi metode. Jadi yang pertama ini pengertiannya yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis ini mampu menghasilkan nilai perolehan kembali yang baik. Akurasi merupakan parameter yang paling penting yang harus dipenuhi oleh suatu metode analisis. Kemudian yang presisi ini menunjukkan kedekatan hasil serangkaian pengukuran yang diperoleh dari pengujian berulang pada kondisi tertentu. Presisi itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keberulangan, ketertiruan, dan presisi antara. Kemudian ada linearitas. Pengujian linearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan metode analisis dalam memberikan respon proporsional atau linear terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Kemudian ada uji LOD dan LOQ. Jadi LOD itu limit of detection, jadi merupakan konsentrasi analit yang paling kecil yang masih bisa dideteksi pada pengukuran. Nilai LOD dari pendekatan berdasarkan standar defisiasi respon dan nilai slope didapatkan dengan menggunakan rumus LOD 3 kali 3 kali SD per S. Kemudian SD yaitu standar defisiasi, S-nya itu adalah slope. Kemudian konsentrasi analit yang terkecil ini masih dapat terdeteksi dengan metode yang dievaluasi yaitu 3,3894. Kemudian ada LOQ, Limit of Quantitation.
merupakan konsentrasi analit yang terendah yang dikuantitasi dengan akurat dan teliti. Batas kuantitasi juga menunjukkan sensitivitas metode yang digunakan. Kemudian, jadi juga sama, rumusnya itu LOQ dan SD, nilai standar defisiasi, kemudian S-nya dari slope kurva kalibrasi. Kemudian ada selektivitas, yaitu menunjukkan kemampuan metode analisis yang menentukan analit tertentu dalam sampel secara spesifik dan tidak terpengaruh oleh adanya pengotor. Nah, di sini ada ini alat yang digunakan yaitu HPLC, jadi High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja kinetik, merupakan instrumen yang digunakan pada berbagai teknik analisis, termasuk analisis secara kualitatif maupun kuantitatif, lalu ada isolasi dan pemurnian. Jadi HPLC adalah alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisikokimia yang didasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya bisa berupa bentuk padat ataupun cair. Dan di sini ada prinsip kerja dari HPLC. Jadi prinsip kerjanya yaitu memisahkan komponen alat berdasarkan tingkat polaritasnya tiap campuran yang keluar dideteksi oleh detektor dan dicatat dalam bentuk kromatogram. Jadi jumlah puncak dalam kromatogram mengindikasikan jumlah komponen, sementara luas puncak mengindikasikan konsentrasi komponen dalam campuran. Kemudian ada kegunaan HPLC. Di HPLC itu digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur sejumlah senyawa dalam proses pengembangan obat-obatan. Jadi kelebihan dari teknik ini adalah mempunyai resolusi yang tinggi, kolom yang terbuat dari bahan gelas atau stainless steel dan berdiameter kecil dapat memberikan hasil pemisahan yang sempurna. Proses analisisnya berlangsung cepat, kemudian tekanan yang diberikan oleh fase gerak relatif tinggi, laju alir dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan ada tiga fase HPLC, yaitu ada fase normal, yaitu pelarutnya non-polar sebagai fase gerak. Kemudian fase terbalik, yaitu pelarutnya polar sebagai fase gerak. Dan penukar ion, yaitu gradien konsentrasi ion dalam fase gerak. Jadi ada beberapa komponen-komponen utama dari HPLC. Jadi yang pertama itu reservoir. Jadi bisa menyimpan pelarut atau fase gerak yang akan digunakan untuk membawa sampel melalui sistem HPLC. Kemudian pompa memompa fase gerak dari reservoir ke sistem dengan tekanan tinggi, biasanya 500 sampai 6000 PSI untuk menjaga aliran konstan. Kemudian ada injektor. Jadi itu tempat untuk menyuntikkan sampel ke dalam aliran fase gerak, bisa manual ataupun otomatis. Kemudian di yang keempat ada kolom, yaitu bagian utama dari pemisahan yang terjadi, diisi dengan partikel fase diam, atau biasanya menggunakan silika yang termodifikasi. Kemudian ada detektor, yaitu bisa mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Jenisnya itu ada UV vis, DAD, dan fluoresensi. Kemudian ada sistem pengolahan data, yaitu mengubah sinyal dari detektor menjadi kromatogram dan menghitung parameter seperti waktu retensi dan luas puncaknya. Baik, selanjutnya kita masuk ke review jurnal. Jadi ini ada jurnal yang kami pakai. Jurnal yang kami pakai yaitu Method Development and Validation for Analysis of Deoxyarbutinine Anhydrous Emulsion System Using High Performance Liquid Chromatography. Jadi perbedaannya dari yang biasanya kan kita biasanya pakai spektrometry, tapi di review jurnal yang kami temukan ini analisnya menggunakan HPLC. Ini latar belakangnya.
dari jurnal kami itu deoksiarbutin adalah senyawa turunan arbutin yang dikembangkan secara sintesis sebagai agen pencerah kulit. Deoksiarbutin pertama kali disintesiskan pada tahun 2005 oleh Boisi dan tim. Senyawa ini disintesis dari senyawa induknya dengan menghilangkan gugus hidroksi pada rantai samping glukosa. Di mana definisi deoksiarbutin adalah agen depigmentasi baru yang memiliki aktivitas penghambat tironase. Senyawa ini menghambat sintesis melanin dalam melagenosis sehingga dapat mencerahkan kulit. Ini pendahuluan dari jurnal kami. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa deoksyarbutin ini pertama kali disintesis pada tahun 2005 oleh Boisi dan timnya. Senyawa ini disintesis dari senyawa induknya yaitu arbutin. Jadi deoksyarbutin ini merupakan senyawa sintesis dari induk primernya itu arbutin dengan cara menghilangkan gugus hidroksi pada rantai samping glukosa. Deoksyarbutin merupakan agen depigmentasi baru yang memiliki aktivitas sebagai penghambat tirosinase. Senyawa ini menghambat sintesis melanin dalam proses melanogenesis. Akumulasi melanin yang berlebihan menyebabkan hiperpigmentasi, suatu kondisi yang secara kosmetik dianggap tidak menarik oleh sebagian banyak orang. Jadi, di mana deoksiarbutin ini sebagai agen pencerah kulit itu dengan cara dia menghambat melanogenesis. Di mana biasanya melanin atau melanogenesis ini kita bisa lihat pada orang-orang yang menimbulkan kulit sawo matang, yang biasanya jarang orang suka. Hiperpigmentasi adalah perubahan intensitas warna kulit menjadi lebih gelap yang disebabkan oleh peningkatan jumlah melanin di epidermis, dermis atau keduanya. Perubahan ini dapat disebabkan oleh dua proses patofisiologis di mana namanya itu melanositosis atau peningkatan jumlah melanosit dan juga melanosis merupakan peningkatan jumlah melanin. Strategi pengobatan hiperpigmentasi dilakukan melalui penggunaan agen depigmentasi, di mana salah satunya itu si deoksiarbutin ini. Agen depigmentasi kulit baik dikembangkan melalui mekanisme penghambatan enzim tirosinase. Enzim tirosinase bertanggung jawab dalam mengkatalisis konversi L-tirosin menjadi L-dopa dalam proses melanogenesis, sehingga penghambat enzim tirosinase menyebabkan gangguan pembentukan melanin. Deoksiarbutin ini telah terbukti memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan agen penghambat tirosinase lainnya dan juga lebih aman. Beberapa agen depigmentasi yang telah digunakan sebelumnya antara lain yaitu hidroquinone, arbutin, dan asam kojat. Di mana arbutin ini kan merupakan tadi senyawa induk dari deoksiarbutin ini. Ternyata setelah diteliti deoksiarbutin ini terbukti lebih menjadi penghambat tirosinase yang lebih baik dan lebih aman. Nah, deoksiributinin ini bersifat termolabil dalam larutan berair dan dapat terurai menjadi hidrokuinon. Ketidakstabilan dalam air menjadi masalah jika diformulasikan dalam emulsi konvensional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan stabilitas dari si deoksiributinin ini, fase air diformulasikan menjadi sistem emulsi anhidrat non-air berupa emulsi minyak dalam minyak atau minyak dalam pelarut polar. Dalam penelitian ini, dipilih emulsi anhidrat jenis poliol dalam minyak untuk dianalisis. Propilen glikol dan gliserin digunakan untuk melarutkan si deoksiarbutin ini. Kenapa digunakan propilen glikol dan gliserin bukannya menggunakan aquades? Karena disebutkan tadi deoksiarbutin ini bersifat termolabil di larutan yang polar. Fase minyak diperoleh dengan menambahkan siklometikon bersama steril dimetikon dan isosteril isostearat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh metode analisis deoksiarbutin dalam sistem emulsi anhidrat yang sederhana, cepat, dan akurat. Pengembangan metode ini dilakukan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian, di mana ini adalah alat yang digunakan dalam jurnal, yaitu pertama ada HPLC tentunya sebagai alat utama analisis kita menggunakan merek Shimazu. Kita tentunya saja juga kita menggunakan timbangan analitik, kita menggunakan vortex, kita menggunakan penanganan ultrasonik, kita menggunakan kolom C18G Enduro ini untuk sebagai filternya. Kita juga menggunakan labu ukur, kita juga menggunakan jarum mikrofilter ini yang akan kita injeksikan ke dalam HPLC dan juga kita menggunakan beker gelas. Selanjutnya ini adalah bahan yang kita pakai, yang dipakai oleh jurnal yaitu deoksiarbutin. Di sini menggunakan deoksiarbutin 99% powder dengan aqua bides.
tidak menggunakan Aquades, tetapi menggunakan Aquabides. Apa perbedaannya dengan Aquabides? Perbedaannya hanyalah dia menggunakan proses penyulingan 2 kali. Jadi kalau Aquades biasa kan penyulingannya hanya sekali, sedangkan Aquabides ya itu apa disuling selama 2 kali. Ada hidroquinon, ada metanol, ada siklometikon, ada propilen glikol, ada gliserin, ada isosterat dan juga setil dimetikon kopoliol. Ini merupakan monografi dari bahan-bahan yang dipakai oleh jurnal, di mana yang pertama itu deoksiarbutin. Pertama kita untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada nama senyawa itu deoksiarbutin, namanya itu D-arbutin 4 tetrohidro 2 H piran 2 il oksipenol. Di mana rumus molekul itu C11H14O3, berat molekulnya 194,23 gram per mol. Pemberiannya itu dia berbentuk serbuk kristal putih seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, dia kan di dalam packaging seperti itu. Nah, di dalam itu adalah serbuk kristal putih. Kelarutannya itu dia larut dalam pelarut polar seperti propilen glikol dan gliserin, tapi dia tidak stabil dalam larutan yang berair. Makanya tidak disarankan untuk melarutkan deoksiarbutin ini dalam aquades. Makanya kita menggunakan propilen glikol atau gliserin. Titik tengahnya sekitar 112 sampai 114 derajat Celcius. Stabilitasnya itu termolabil dalam larutan berair dan dapat terdegradasi menjadi hidroquinon. Selanjutnya ini adalah monografi dari hidroquinon. Ada nama kimianya 1,4 dihidroksibenzena. Rumus molekulnya C6H6O2. Berat molekulnya 110,11 gram per mol. Oh ya, maaf sebelumnya itu kita harus perhatikan juga rumus kimia dari si deoksiributyn. Karena salah satu cara dia pembuatan emulsinya itu adalah dengan menghilangkan salah satu gugus dari sini. Selanjutnya kita masuk ke hidroquinon di mana pemberian itu sama seperti deoksiributyn, dia berbentuk kristal putih, kelarutannya itu larut dalam alkohol, ether dan juga air panas. Nah, fungsinya itu sebagai agen depigmentasi dan juga antioksidan. Stabilitas dari hidroquinon ini sensitif terhadap cahaya dan udara, dapat teroksidasi menjadi quinon. Jadi penyimpanannya itu di dalam botol kaca warna coklat. Nah, penyimpanan ini dalam wadah tertutup rapat terlindung dari cahaya dan juga udara. Di mana metanol per HPLC ini seperti metanol biasa, tetapi dia dikhususkan untuk penggunaan HPLC. Di mana nama kimia metanol, rumus molekul CH3OH, berat molekul 32,04 gram per mol, pemberiannya cairan bening, tidak berwarna. Kemudian itu lebih dari sama dengan 99,9%. Ini grade HPLC. Jadi, nah ini perbedaannya metanol per HPLC dan metanol biasa. Jadi kalau metanol per HPLC ini harus kita temukan dia yang benar-benar kemurnian itu lebih dari sama dengan 99,9%. Karena itu akan berpengaruh terhadap hasil dari analisis HPLC-nya. Fungsinya pelarut Vaxager dalam HPLC. Sifatnya mudah menguap dan mudah terbakar, penyimpanannya water tertutup jauh dari panas dan juga api. Selanjutnya ada Aquades, di mana kita pakai Aquabides dengan 2 kali penyulingan. Nama kimianya tentu air murni atau aqua destilata. Pemberiannya cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau. Kemurniannya harus memenuhi spesifikasi air untuk injeksi atau laboratorium, di mana makanya karena kita menggunakan HPLC, Aquades ini merupakan Aquades dengan grade yang baik. Fungsinya itu juga sebagai pelarut, bahan pembawa dalam sidang non steril maupun analisis. Penyimpanan dalam wadah bersih dan tertutup, bebas kontaminasi jika Alcobides dengan 2 kali penyulingan, di mana kita memakainya di jurnal ini. Hanya ada dimetikon copoiol, jenisnya itu emulsifier non-ionic berbasis silikon. Pemberiannya itu cairan atau semi padat bening, fungsinya itu sebagai agen pengemulsi. Tentu saja karena kita memakai menggunakan bertujuan untuk membuat sediaan emosi, tentunya kita membutuhkan agen pengemosi dan stabilisator emosi minyak dalam air atau air dalam minyak. Kelarutan itu dispersi dalam air dan minyak, penggunaan itu kosmetik, sediaan topikal emosi anhidrat, dan juga penyimpanannya pada suhu ruang dan wadah tertutup. Siklometikon. Siklometikon, nama kimia campurannya itu sikloksana siklik, umumnya D4 dan D5. Pemberian itu cairan bening tidak berwarna, volatil, ringan, non komedogenik. Fungsinya itu pelarut bahan pembawa dalam kosmetik dan sediaan topikal. Di sini ada steril dimetikon juga sama. Ini juga ada isosteril isostearat, di mana jenisnya itu merupakan ester dari isosteril alkohol.
dan isostearik acid, di mana pemberian itu cairan kental, fungsinya itu emolien. Nah, dia sebagai bahan pelembut dan penstabil dalam emulsi. Selain tadi kita menggunakan setil dimethyl kopiol, kita juga menggunakan isosteara sebagai emoliannya, bahan pelembut dan penstabil dalam emulsi. Dia larut dalam minyak, dia penggunaannya kosmetik, produk perawatan kulit, dan sediaan topikal. Penyimpanannya tempat sejuk dan kering dalam wadah tertutup. Jadi dia nggak boleh lembab, hanya sejuk saja. Nah, ada propilen glikol, di mana nama kimianya itu 1,2 propandiol, rumus molekulnya C3H8O2, berat molekulnya 76,9 gram per mol, pemberian cairan bening tidak berwarna agak kental, kelarutan, fungsi dan penyimpanannya bisa dilihat di layar. Dan dia juga fungsinya sebagai pelarut humektan dan ajang bawah. Yang terakhir gliserin. Nah, gliserin ini sangat penting di formulasi ini karena dia digunakan sebagai pelarut emulsi anhidrat ini. Karena pelarutnya ini dia termolabil terhadap pelarut yang cair, maka digunakan gliserin. Walaupun dia polar, tetapi dia tidak berair seperti Aquades, di mana nama kimianya itu propan 1,2 triol, rumus molekulnya C3H8O3, berat molekulnya 92,9 gram per mol. Pemberian itu cairan kental, bening dan tidak berwarna. Kelarutannya sangat larut dalam air dan alkohol. Nah, fungsinya sebagai humektar, pelarut, bahan pembawa dalam formulasi topikal dan oral. Di mana dalam formulasi ini dia digunakan sebagai pelarut. Penyimpanan itu dalam wadah tertutup suhu ruang jauh dari kelembapan berlebih. Setelah gliserin kita akan masuk ke dalam metode kerja yaitu pertama karena kita menggunakan alat analisis HPLC tentunya kita membutuhkan eluen atau fase gerak di mana preparasi fase gerak ini kita menggunakan metanol dan aquabides. Kita apa lagi kenapa kita siapkan metanol dan aquabides dengan perbandingan 60:40 di dalam lambung ukur 100 mili sebanyak 2 kali. Kenapa kita menggunakannya 2 kali? Karena kedepannya kita akan membutuhkan banyak fase gerak ini. Selanjutnya, contohnya berarti metanol 60 mili, aquabides 40 mili, kita larutkan ke dalam lambung ukur 100 mili. Dan jangan lupa kita vortex, setelah itu kita sonikasi menggunakan sonikasi ultrasonik selama 10 menit. Selanjutnya kita saring menggunakan member filter berukuran 0,45 mikrometer. Yang pertama, kita akan preparasi larutan stok standar deoksiarbutinin dan hidroquinon. Setelah kita sudah preparasi fase gerak, kita masuk ke larutan stok standar deoksiarbutinin dan hidroquinon. Pertama, ditimbang masing-masing deoksiarbutinin sebanyak 25 gram dan juga hidroquinon sebanyak 25 gram untuk membuat larutan standar. Nah, masing-masing dari si deoksiarbutinin ini dan si hidroquinon kan kita udah punya nih, sama-sama 25 miligram. Kita larutkan ke dalam labu ukur 50 mili ditambahkan dengan fase gerak yang sudah tadi kita siapkan sampai tanda batas sehingga menghasilkan konsentrasi 500 mikrogram per mili. Selanjutnya, masing-masing dari lambung ukur ini kita akan vortex. Setelah homogen, dilakukan pengecaran larutan stok standar ke dalam larutan konsentrasi 6,25, 12,5, 25, 50, 80, 100, 120, dan 200 mikrogram per mili dan mengandung standar internal hidrogenase sebesar 25 mikrogram per mili. Jadi kan kita udah punya dua labu ukur nih. Pertama, deoksiarbutinin dengan fase gerak dengan konsentrasi 500 mikrogram per mili. Kita juga punya hidroquinon dengan konsentrasi 500 mikrogram per mili dengan pelarutnya sifat gerak. Kita kan udah punya dua lab ukur. Nah, masing-masing dari lab ukur ini kita persiapkan pengecaran yang dinamakan dengan larutan kerja stok standar deoksiarbutin dan hidroquinon. Dan di masing-masing lab ukur ini harus mengandung hidroquinon internal sebanyak 25 mikrogram per mili. Perhitungannya akan ada di next slide. Ini pertama itu kan kita udah punya nih tadi. Ini maaf, ini nolnya kelebihan. Di mana pengencerannya itu kita encerkan dari 500 mikrogram per mili dengan volume duanya 10 mili. Kita umpamakan ya, volume duanya 10 mili. Pertama dari 500 mili ini kita pengen encerkan ke 6,25 mikrogram per mili dengan cara kita itu dengan V1C1, V2C2, di mana V1-nya itu yang kita cari, C1-nya itu adalah konsentrasi larutan standarnya 500 mikrogram per mili
sama dengan videonya itu 10 mili. Ini kita umpamakan ya, karena di jurnal tidak ada. Kita kasih konsentrasi yang ingin kita tuju yaitu 6,25 mikrogram per mili. Di mana V1 kita temukan 10 dikali 6,25 per 500 kita dapatkan 0,125 mililiter. Jadi caranya itu kita ambil dari larutan stok standarnya itu sebanyak 0,125 mili, kita menggunakan mikropipet. Berarti kan kalau misalnya 0,125 mili itu kita ambil mikropipet 125 mikroliter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam labu ukur 10 mili, kita tambahkan dengan pelarut sampai tanda batas. Selanjutnya ini ada 12,5 mikrogram per mililiter, ada 25 mikrogram per mililiter, ada 50 mikrogram per mililiter, ada 80, ada 25 dan juga ada 50. Nah, tadi kan di dalam larutan stok kerja itu eh, disyaratkan harus ada larutan stok hidroquinone sebanyak 25 mikrogram per mili. Caranya itu gimana? Caranya itu 25 mikrogram per mililiter dari si larutan hidroquinone kita kali 10 mili dari labunya dibagi 500 mikrogram per mililiter itu adalah dari konsentrasi si eh, larutan standarnya ditambah. Jadi kita dapatkan 0,5 mili atau 500 mikrogram per mili. Jadi setiap pengenceran yang tadi tuh yang 6,25 sampai selanjutnya ditambahkan volume dari larutan stok standar deoksiarbutinin sesuai pengenceran dan ditambah 0,5 larutan stok standar hidrokinon 500 mikrogram per mili yang tadi kita sudah dapat dan ditambahkan larutan fase gerak sampai tanda batas misalnya 10 mili. Selanjutnya kita masuk ke dalam preparasi sampel. Setelah kita sudah melakukan untuk preparasi larutan standar, kita masuk ke preparasi sampel. Di mana preparasi sampelnya ini kita timbang 2,5 gram sampel krim. Kita lakukan ke dalam 100 ml metanol et homogen. Jadi kita siapkan beker glass biar lebih mudah. Kita tuang krimnya ke dalam beker glass karena kalau pakai bukur kan agak sulit. Jadi kita tuang si 2,5 gram sampel krimnya ke dalam beker glass. Kita larutkan dengan 100 ml metanol at homogen. Terus kita sonikasi dengan sonikator ultrasonik selama 30 menit. Selanjutnya kita masukkan, kita ambil dari beker gas itu sebanyak kita taruh ke dalam labu ukur. Kita tambahkan 25 mili fase gerak lagi yang awal. Selanjutnya disaring menggunakan membran filter berukuran 0,45 mikrometer. Selanjutnya nah, sekarang kita masuk ke dalam validasi metode. Setelah kita selesai dengan stok standar, kita selesai dengan sampel, kita sudah injeksikan ke dalam HPLC, kita bisa melihat validasi metode yang tadi sudah disebut oleh teman saya. Gimana sih cara kita menemukan linearitas, akurasi, presisi, LOD, LOKI. Cara itu pertama, linearitas itu bisa kita validasi dengan cara 6 konsentrasi larutan standar. Tadi larutan standar kan kita punya larutan kerja nih. Nah, itu 6,25, 12,5, 25, 50, 100 dan 200 itu kita amati di eh, kurva kalibrasi. Selanjutnya di akurasi atau recovery, di mana akurasi atau perolehan kembali ditentukan menggunakan tiga tingkat konsentrasi standar deoksiributinin yaitu 80%, 100% dan 120%. Masing-masing itu 80, 100, 120 mikrogram per mili dengan tiga kali replikasi atau triplok. Selanjutnya presisi, di mana presisi ini dievaluasi berdasarkan uji keterulangan, di mana kita biasanya mengenal presisi intraday atau interday dengan presisi antar hari atau interday variation menggunakan larutan standar deoksiributinin 100%, 100 mikrogram per mili sebanyak 6 kali replikasi. Jadi kan kita udah punya larutan stok standar 500 mikrogram per mili, terus kita punya pengenceran 100 mikrogram per mili kan. Nah, ini kita lakukan triplo sebanyak 2 kali, jadi 6 kali replikasi. Di mana LOD LOQ-nya ini, batas LOD LOQ-nya itu kita hitung berdasarkan simpang baku atau etopi dalam dan dari respon dan kemiringan kurva atau slope. Di mana kita bisa lihat rumusnya itu LOD LOQ yang digunakan di jurnal itu 3,3 dikali etopi per S dan juga LOQ-nya itu 10 dikali etopi per S atau slope. Selanjutnya, saya sarankan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next.
Udah di next ini. Oh ya, oke. Yang pertama ada pengembangan metode dan optimasi, di mana dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa fase gerak yang paling baik yaitu fase gerak dengan metanol air 60 banding 40. Fase diamnya yaitu oktadesil silika menggunakan kolom fase terbalik C18, panjang gelombang yaitu 225 nanometer. Nah, pemilihan dari fase gerak ini berdasarkan eh, polaritasnya. Jadi di sini digunakan yang gabungan dari polar dan non polar, jadi menghasilkan yang semipolar. Next, next. Nah, jadi ini penjelasannya yaitu eh, kenapa mereka menggunakan pelarut metanol air 60 banding 40 karena pelarut ini bisa memisahkan dua senyawa dengan sangat baik dalam waktu 8 menit. Nah, ini terbukti lebih efisien daripada penelitian yang lain, di mana penelitian yang lain itu menggunakan metanol air 80 banding 20 dengan spektrofotometri dan yang menggunakan asetronitril air dan asam format dengan berbagai rasio dan dibuktikan bahwa memang dan dibandingkan bahwa memang metanol air itu lebih baik memisahkan dua senyawa tersebut. Nah, validasi metode analisis ini menggunakan metode standard addition untuk meningkatkan presisi dan akurasi di mana error pada volume sulit diprediksi dengan metode analisis. Nah, yang paling terpisah dahulu itu yang hydroquinone, baru deoksyarbutin. Next. Nah, ini kombinasi pelarut metanol air 60 banding 40 V per V dapat melarutkan dan memisahkan deoksyarbutin dan hydroquinone dari kolom. Kolom yang dipakai yaitu kolom C18 fase terbalik. Nah, fase terbalik ini maksudnya fase diamnya silika oktadesil. Itulah yang menyebabkan eh, senyawa nonpolar dapat terabsorpsi di kolom lebih lama. Lalu di sini ada validasi metode. Validasi metode ini diawali dengan uji kesesuaian sistem menggunakan koefisien determinasi, standar deviasi, efisiensi kolom, capacity factor, tailing factor. Nah, karena sistem yang digunakannya itu sistem HPLC, jadi uji kesesuaian sistem itu berdasarkan ICH guideline tentang HPLC. Ini ada standarnya di sebelah sini, lalu ada juga hasilnya di sini dan hasilnya sesuai dengan parameter. Next. Ini adalah hasil pemisahan dari deoksyarbutin dan hydroquinone. Nah, ini juga menjadi bukti ya bahwa memang metanol air itu bisa memisahkan kedua senyawa tersebut dengan baik, di mana eh, tidak ada gangguan dari placebo. Jadi antara deoksyarbutin dan hydroquinone itu terpisah dengan baik, tidak tidak ketumpuk gitu hasil kromatogramnya. Next. Nah, validasi metode yaitu LOD-nya 0,599 dan LOQ 0,599 mikrogram per mili dan LOQ-nya 1,817 mikrogram per mili. Nah, hasilnya itu tidak dapat kami hitung karena dari penelitian tidak diberikan data-data absorbansinya. Namun dia hanya menampilkan grafiknya di mana apakah linear? Linear. Dibuktikan dari nilai koefisien korelasinya yaitu R kuadrat yaitu 0,9978. Nah, koefisien relasi ini menyatakan adanya kaitan erat antara area puncak dan konsentrasi deoksirbotin, sedangkan LOD itu jumlah analit terkecil dalam sampel yang dapat dideteksi dan LOQ itu adalah konsentrasi terendah analit yang dapat ditentukan dengan akurasi yang masih bisa diterima. Next. Nah, selanjutnya ada presisi sama dengan linearitas bahwa dari peneliti tidak memberikan data sehingga tidak dapat terhitung. Namun, dalam pengujian presisi ini dilakukan dengan dua cara. Dengan metode spike placebo yaitu
ada intraday dan interday. Nah, tujuannya ini untuk menunjukkan apakah hasil ini dapat diterima secara teoritis ataupun nilai yang rujukan dengan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran. Next. Nah, baru selanjutnya ada akurasi. Penentuan parameter akurasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode spike placebo untuk menunjukkan kedekatan hasil pengujian yang diperoleh dengan metode tersebut dengan nilai yang sebenarnya. Nah, akurasi ini ada di tabel sebelah kanan, yaitu dibuktikan dari persen recovery-nya. Perhitungannya yaitu ada di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini saya mengambil contoh dari yang 80%. Menggunakan rumus persen recovery, yaitu di mana nilai terukur dibagi ke nilai sebenarnya dikali 100%. Dan memang eh, berdasarkan perhitungan hasilnya sesuai dengan tabel yang ada. Untuk yang 100% dan 120% itu caranya juga sama. Nah, barulah kita lihat dari analisis deoksirribonuklin pada sediaan farmasi. Di sini kelompok kami sulit menentukan presentasi dari deoksirribonuklin-nya. Namun di sini kami berdasarkan jurnalnya dituliskan ada di sebelah atas, yaitu deoksirribonuklin concentration di dalam preparasinya itu dicari menggunakan substitusi dari area puncak antara deoksirribonuklin dan hidroquinon ke regresi linearnya. Dengan oleh karena itu kami memasukkan ke perhitungannya. Nah, di sini ada perhitungan regresi linearnya di sebelah bawah kiri. Di sini kami memasukkan bahwa ternyata deoksiribonuklin itu ada sebanyak 78,65. Nah, analisis sediaannya juga harus kita menghitung standar deviasinya, dan ternyata memang benar standar deviasinya itu yaitu 0,02%. Begitu. Menggunakan rumus akar sigma X kurang rata-rata kuadrat dibagi N-1. Didapatkan standar deviasinya adalah 0,02. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan jurnal ini bertujuan dalam pengembangan metode analisis HPLC yang telah memenuhi kriteria validasi berdasarkan ICH. Kondisi optimal yaitu dipakai kolom C18, panjang gelombang 225 nanometer, fase geraknya metanol air 60/40 dengan elusi isokratik, laju aliran 1 mili per menit, waktu pengoperasiannya itu 8 menit, dan didapatkan bahwa akurasinya itu sebesar 98% dan kadar yang kadar yang terukur di preparasi yaitu 1,964 dengan standar deviasi 0,02%. Sebagai kesimpulannya bahwa memang validasi metode yang dilakukan oleh penilaian ini eh, sudah memenuhi standar, namun memang karena kekurangan data, jadi untuk penjabarannya sulit dilakukan oleh pembaca. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami pakai, yaitu kami menggunakan Pharmacopeia edisi 3, menggunakan beberapa jurnal penelitian di dengan judul kromatografi cari kinerja tinggi dalam bidang farmasi. Ada juga penggunaan instrumen HPLC sebagai metode penentuan kadar capsaicin pada bumbu masak, dan juga kami juga menggunakan analisis beberapa asam urea dengan metode HPLC. Dan daftar pustaka ini kami memfokuskan pada HPLC supaya bisa mendukung eh, pembuatan PowerPoint ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih atas presentasinya dari teman saya Kania dan juga teman saya Erik. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan, terutama untuk Ibu Dr. Sri Teguh yang akan menonton video ini. Semoga jika ada kesalahan mohon dibuka pintu maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri dan teman-teman saya.